Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahrus siyam wa a'anana lahu fihi minal qiyam wa nakhtimuhu ala min yawmin min ajallil ayyam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna hadha yawmun 'id, yawmun 'azim, yawmun fihi ahallallahu lakumut ta'am wa harrama 'alaikumus siyam. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واعلموا أن الله خبير بما تعملون. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia, hari yang sangat penting bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan hari kegembiraan kepada setiap muslim di mana mereka bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Idul Fitri, di mana kalimat Idul Fitri diambil dari dua kata, Id dan Fitri. Id berasal dari kata ada ya'udu idan, yang artinya kembali. Al-fitru artinya adalah berbuka puasa bagi yang berpuasa. Maka dalam hal ini, kedua definisi ini menggambarkan bahwa di mana Idul Fitri kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka dan Allah haramkan bagi kita untuk berpuasa. Lalu makna lain daripada fitri adalah suci. Suci dari segala dosa, dari segala noda yang kita lakukan selama ini, baik di sebelum Ramadan ataupun saat Ramadan. Maka orang-orang yang sedang berada di bulan Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, mereka insya-Allah dalam keadaan suci tanpa noda. Idul Fitri bisa kita gambarkan seperti kertas putih yang bersih, tak ada noda sedikit pun. Idul Fitri adalah di mana tempat orang-orang mengembalikan segala aktivitas yang ditinggalkannya selama ini, di mana sebelum Ramadan mereka sedang ataupun asyik-asyik melupakan Allah,
mereka lalai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Namun ketika bulan Ramadan tiba, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, latihan untuk menjadi umat dan hamba yang lebih baik lagi. Jamaah muslimin rahimakumullah, salat fitri yang dimuliakan Allah. Maka apabila kita melihat bagaimana kondisi umat pada saat ini, di mana di bulan Ramadan mereka sama sekali tak menghiraukan apa yang Allah ingatkan. Mereka sama sekali tak melakukan apa yang Allah perintahkan. Namun terkadang setelah Ramadan habis, setelah Ramadan hilang, mereka masih juga sama dengan hari-hari sebelumnya. Maka di dalam hal ini, di bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta maaf serta memaafkan kesalahan orang lain. Apalagilah di luar Ramadan, setelah Ramadan berakhir, ada adat istiadat dan kebiasaan yang kita lakukan di dalamnya, yaitu di mana setiap mukmin meminta maaf kepada saudaranya, kepada suami atau istrinya, dan terutama kepada orang tua yang melahirkan serta membesarkannya. Allah katakan dalam Al-Quran, khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan tebarkanlah kebaikan dan sampaikanlah kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang jahil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan kita dalam keadaan suci, tak ada dosa sedikit pun, tak ada gambaran kehinaan, tidak ada gambaran kesombongan, tidak ada lagi gambaran kekafiran, dan tidak ada lagi kegambaran bahwa kita adalah umat terbaik. Ketika hati kita suci, buanglah sifat sombong kita, buanglah perasaan kita bahwa kita adalah orang yang paling kaya, orang yang paling tampan, orang yang paling cantik, orang yang paling alim, orang yang segala-galanya lebih baik daripada manusia yang lain. Itulah hakikat daripada bersihnya hati dari dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara yang dirahmati Allah, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Lalu kemudian di bulan suci Ramadan, kita telah memaknai bahwa memaafkan adalah sesuatu yang sangat penting harus kita lakukan. Lalu kemudian, taklah kita berlama-lama untuk meminta maaf kepada orang lain sebelum dan terlebih dahulu kita meminta maaf kepada orang tua kita. Taklah kita memohon maaf kepada orang lain, tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain, sebelum terlebih dahulu kepada orang tua yang mana mereka masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Apabila mereka masih hidup, jemputlah mereka, datangilah mereka, peluk dan senyum, berikanlah senyum yang sangat indah untuk mereka, dan katakan bahwa mereka adalah surga untuk kita dan kita sangat menyayangi dan mencintai mereka. Namun ketika orang tua sudah meninggal, maka segeralah berikan doa. Kalau tak bisa menziarahinya, minimal kita doakan dari tempat kita berada agar alam kubur, agar orang tua kita benar-benar diterima Allah segala amal ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah jami'an. Lalu kemudian di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar tidak ada perbedaan. Tidak membedakan yang laki-laki dan perempuan. Tidak membedakan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tidak membedakan antara satu manhaj dengan manhaj yang lain. Tidak membedakan antara ideologi yang satu dengan ideologi yang lain. Namun di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, jadilah kita umat yang bersatu, umat yang menyatukan iman dan takwanya kepada Allah, umat yang menjaga kebersamaannya, umat yang selalu bergandengan tangan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka buanglah sifat perbedaan di antara kita.
jangan kita menyalahkan kesalahan orang lain. Namun mari kita lihat, mari kita tabayun, apakah kesalahan ini benar adanya. Namun terkadang di antara kaum muslimin yang suka menhujat, yang suka menyalahkan kesalahan orang lain tanpa melihat kebenarannya, tanpa bertanya, apakah ini benar atau tidak. Dan terkadang di antara kita sudah dilalaikan dengan media sosial, di mana kita mendapatkan kiriman SMS, chatting, sehingga kita sebarkan, dan ini pun akan menimbulkan ketidakbersamaan ataupun akan menimbulkan rasa tidak kepedulian sesama kita, serta rasa ghibah yang terus-menerus berlanjut kepada kaum muslimin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini Allah katakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan artinya bahwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan diberikan petunjuk oleh Allah. Namun bagi orang yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan diberi petunjuk olehnya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu berkehendak, berkeinginan, la ja'alan nasa ummatan wahidah, dia akan menjadikan umat ini bersatu. Wala yazaluna mukhtalifin, namun kata Allah, umat itu tidak Allah izinkan mereka bersatu. Seandainya mereka bersatu, tidak ada lagi perbedaan pendapat, maka tidak ada lagi perpecahan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan, ingin bersatukah atau berpecah belahkah. Maka orang yang bersatu di jalan Allah, orang yang bergandengan tangan di dalam ketakwaan, mereka bersama-sama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka tak mau bersatu, tak mau membuang ego di dalam hatinya, maka pilihan terakhir adalah di mana mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan na'udzubillahi min dzalik, mereka akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pentingnya menyatukan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya menginginkan sahabat-sahabatnya, keluarganya, semuanya beriman kepada Allah. Namun ternyata ada satu paman beliau yang bernama Abu Talib. Beliau menginginkan kepadanya, meminta kepada pamannya ketika akhir hayatnya, wahai pamanku, ucaplah la ilaha illallah. Namun paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mampu mengucapnya. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Kata Allah kepada Rasulullah, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang akan beri petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, maka Allah lebih tahu bagi orang-orang siapakah yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka di dalam Idul Fitri ini kita hanya bisa berusaha untuk selalu bergandengan tangan, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Tidaklah ada perpecahan yang akan membawa kita bahagia, namun perpecahan dan perselisihan serta perbedaan pendapat itu pada umumnya akan membuat kita sengsara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu di dalam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Namun kenyataannya pada saat ini kita lihat, walaupun di bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal bersedekah, namun kenyataannya pada pelaksanaan sehari-hari, bahwa terkadang kita melihat sedekah pada saat ini sangat lebih penting di bulan Syawal dan di bulan Idul Fitri ini, di mana kaum muslimin dianjurkan untuk berbahagia,
diperintahkan oleh Rasulullah untuk membahagiakan diri, untuk segera meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sebab orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Syekh Mustafa As-Sibahi mengatakan di dalam kitabnya Hakadha 'Allamatil Hayah, pada juz 1 berbunyi, ada 3 jenis orang ataupun cara orang-orang kaum muslimin menyambut hari raya Idul Fitri. Ada 3 cara kaum muslimin menyambut hari raya Idul Fitri. Yang pertama, cara orang yang cerdas ataupun cara orang yang berakal. Orang yang cerdas ketika menyambut Idul Fitri, dia tidaklah lalai kegiatan di bulan Ramadan. Dia tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, berpuasa, bersedekah, salat dan zikrullah. Namun kebanyakan pada kaum muslimin saat ini, di mana akhir-akhir Ramadan sudah mulai lupa pentingnya di dalam kemuliaan Ramadan. Kata beliau, ada 3 bentuk. Yang pertama tadi, orang yang cerdas di dalam menyikapi salat ataupun hari raya Idul Fitri. Kenapa? Orang yang cerdas ini ketika melihat ada kesempatan Idul Fitri, dia tak melalaikan hari-harinya, tak melalaikan waktunya, tak melalaikan hartanya. Ketika di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri tiba, dia segera menyisihkan dan memberikan hartanya kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya. Lalu dia memberikan zakat, mengeluarkan zakat yang wajib bagi dirinya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Karena orang-orang kaya, orang-orang yang mampu di dalam kehidupan, terkadang tak nampak ataupun jarang melihat kesulitan orang lain. Sedangkan kesulitan orang lain, kalau kita perhatikan, tak tahan hati kita. Tak tahan hati kita melihat bagaimana mereka menangis di tengah malam. Bagaimana hati mereka menjerit, perut mereka kesakitan untuk mengharap bantuan dari orang-orang yang Allah lebihkan rezeki kepada mereka. Namun orang-orang yang merasakan pahitnya kelaparan, bahwa mereka tidaklah bisa berbuat apa-apa melainkan kepada orang-orang yang memiliki zakat agar segera mengeluarkannya. Maka orang yang cerdas di dalam menyambut Idul Fitri, mereka menganggap bahwa Idul Fitri bukanlah waktu untuk sia-sia, bukanlah waktu untuk membuang-buang harta, dan bukanlah waktu yang tepat untuk bersenang-senang. Orang yang cerdas menganggap Idul Fitri, mereka menjadikan Idul Fitri sebagai jalan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Namun memaafkan kesalahan orang lain, di kebanyakan kalangan muslimin menganggap bahwa orang yang perlu dimaafkan adalah orang yang meminta maaf. Namun ini tidak, saudara. Orang yang memaafkan adalah orang yang meminta maaf kepada kita. Ini adalah kategori orang awam yang umum di kalangan umat. Namun yang sebenarnya, yang sejatinya memaafkan itu adalah memaafkan segala kesalahan orang, baik ia minta maaf ataupun tidak sama sekali. Apakah kita bisa memaafkan kesalahan orang yang telah menzalimi kita? Apakah kita bisa memaafkan hutang orang yang begitu banyak kepada kita? Apakah kita bisa memaafkan anak-anak yang membantah kedua orang tuanya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah salat Id yang berbahagia, maka di bulan Syawal, di hari Idul Fitri ini, kita jadikan cara kita untuk memaafkan orang lain bukanlah hanya yang meminta maaf. Walaupun dia tak meminta maaf, maafkanlah mereka. Bersihkan hati mereka, bersihkan hati kita untuk mereka. Dan jangan kita simpan sedikit pun benci, dendam, serta kedengkian kepada orang lain. Inilah cara orang yang cerdas dan cara orang yang berakal dalam menyikapi Idul Fitri.
Lalu yang berikutnya, cara orang yang cerdas adalah bersilaturrahim. Berniat di dalam hati bahwa silaturrahim adalah akan menambah ketakwaan kepada Allah. Di dalam Idul Fitri tidaklah sia-sia belaka, melainkan mari kita jadikan Idul Fitri ini untuk menambah takwa kita kembali kepada Allah dengan bersedekah, bersilaturrahim dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, di mana orang-orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal ka'annahu shamat dahr, maka sama dengan puasa dalam setahun. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, bentuk orang yang menyikapi Idul Fitri adalah orang yang bakhil, orang yang bodoh, orang yang menjadikan Idul Fitri sebagai sarana untuk mencapai kemaksiatan. Muda-mudi di bulan Idul Fitri sarana untuk berdua-duaan. Kaum anak-anak sarana untuk mendapatkan angpau ataupun mendapatkan yang lainnya. Maka ini adalah bentuk cara orang yang bakhil ataupun orang yang lalai, yang mana mereka menganggap Idul Fitri adalah bulan biasa. Ketika Ramadan habis, tidak ada lagi rasa ketakwaan di dalam hatinya. Ketika Ramadan berlalu, Syawal pun tiba, mereka menganggap perbuatan maksiat dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa kejahatan, korupsi dan lain-lain sebagainya di luar Ramadan, setelah Ramadan berlalu boleh dilakukan. Maka ini adalah cara orang bakhil yang menganggap Idul Fitri sebagai bulan yang biasa. Lalu orang yang ketiga adalah orang yang khilaf. Orang yang khilaf adalah di mana menganggap bulan Idul Fitri, bulan Syawal tidaklah ada keistimewaannya. Bulan Syawal tidaklah ada fadilah untuk bersedekah dan berpuasa di dalamnya. Maka ketika bulan Ramadan berakhir, bulan Syawal pun sama dianggap sebagai bulan yang tak perlu untuk meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hal meningkatkan takwa kepada Allah, baik di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan, adalah salah satunya mengeluarkan zakat yang kita miliki selama ini. Ada di antara kaum muslimin, Ramadan telah berlalu, namun zakat malnya masih tersimpan di dalam pemberkasan ataupun di dalam bank dan di dalam rumahnya. Zakat mal apabila sudah cukup haul, waktunya, nisab dan ukurannya, jangan lupakan saudara. Jangan lupakan, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah dari kaum muslimin itu sedekah. Apa hikmah dari sedekah ini? Apa hikmah dari zakat ini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Andai harta kita pada saat ini telah sampai haul dan nisabnya, tidak juga kita keluarkan, tidak juga kita berikan kepada hak-hak orang-orang yang membutuhkan, di mana Allah katakan innamal fuqara, sesungguhnya innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir, wal masakin wal amilina 'alaiha, dan orang miskin dan orang amil. Maka ketika kita tak keluarkan, jangan salahkan diri kita yang saat suatu hari nanti kita bangkrut ataupun muflis. Jangan salahkan istri, anak-anak kita yang mereka kita keluarkan, kita berikan harta kepada mereka, namun tiba saatnya kita merugi ataupun bangkrut. Disebabkan apa? Disebabkan kita tak mengeluarkan zakat. Banyak yang menanti zakat dari kita, namun kita tak mau mengeluarkannya. Maka hadirin jamaah solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, zakat yang kita keluarkan, kita berikan kepada fakir, kita berikan kepada miskin, itulah yang terbaik. Namun apabila sedekah ataupun zakat kita berikan kepada anak istri kita, bukanlah hak mereka. Ada terkadang
Zakat yang dikeluarkan diberikannya kepada anak. Dia menganggap anak itu adalah fakir, miskin sebab belum bekerja. Ini salah dalam hukum Islam. Orang yang bersedekah, orang yang berzakat adalah kepada orang lain yang benar-benar miskin, fakir dan amil dan lain sebagainya. Maka hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita berikan kepada istri dan anak tersebut adalah merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqal muslim nafaqatan," apabila seorang muslim memberikan nafkah, memberikan sedekah ala ahlihi, kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia menghitungnya, menghitung apa yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya, kanat lahu sedekah, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Bukanlah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat yang kita miliki pada saat sekarang ini. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukru alal afiyah. Allahumma ja'alna min ahli taqwa, wa ja'alna min ahli muttaqin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil mut'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alla nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, tidaklah beridul fitri itu bagi orang yang memiliki baju yang baru, pakaian yang baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid, sesungguhnya id itu adalah bagi orang yang takwanya bertambah. Laisal idu liman tajammala bil libasi war rukub, tidaklah Idul Fitri itu bagi orang yang berhias, baik rumah pakaiannya dan mengganti kendaraannya. Innamal idu liman ghufirat lahu dzunub, sesungguhnya Idul Fitri itu adalah bagi orang yang diampuni Allah dosanya. Id yang kita jalani saat ini bukanlah kita bergembira, hanya sekedar bergembira untuk memuaskan nafsu dan keinginan belaka. Namun Idul Fitri yang paling sejatinya adalah di mana dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang membuat dosa kita tak diampuni Allah. Andaikan amalan kita 1000 kali dalam sehari melaksanakan salat, banyak amalan yang Allah tak terima segala amal ibadah kita. Andaikan kita mampu bersedekah sebesar gunung Uhud, seandainya gunung itu dijadikan Allah sebagai emas. Namun yang pertama adalah orang yang tak diterima Allah dosanya bagi orang yang tak mau memaafkan saudara ataupun orang lain serta tetangganya. Yang kedua, orang yang tak Allah terima
segala amal ibadahnya adalah orang yang tak menjaga hartanya daripada hal-hal yang tidak diridhai Allah, seperti riba, seperti korupsi dan lain-lain sebagainya, dan terutama seperti tidak membagikan harta orang tua secara hukum Allah ataupun secara ilmu faraid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Idul Fitri ini berlalu, kita jadikan iman dan takwa kita semakin bertambah. Kita perbaiki diri kita, mudahkanlah memberikan maaf kepada orang lain, dan janganlah kita mencampur adukkan harta yang halal yang kita miliki saat ini dengan harta yang haram, sehingga apabila yang haram dicampur dengan yang halal, maka ia akan menjadi haram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'irus sahabati ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wahmi hawzatad din wansur ibadakal mu'minin wahdhul tughata wal malahida wasairu a'da'id din. Allahumma ansur dinaka wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadikas salihin. Allahumma aminna fi awtanina waslih a'immatana wa walata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wilata umuril muslimin lil amali bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alhum rahmatan li ibadikal mu'minin. Allahumma ihfazna min syarril ashrar wa kaidil fujjar wa syarri tuwariqil layali wan nahar. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan wahqin dima'ahum wajma' alaihim bil haqqi wal huda والصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.